Kalau dari saya, demokrasi kita secara bertahap sudah semakin menghadirkan output yang baik. Jadi bukan hanya demokrasi diukur dari perjalanan sesuai tenggat waktu, tapi juga output dari demokrasi itu sendiri, yaitu adanya kebijakan, adanya program yang semakin responsif kepada kebutuhan, semakin memecahkan masalah yang bertahun-tahun, mungkin lebih dari 10 tahun tidak dipecahkan. Partisipasi nanti oleh teman-teman juga dilihat satu memang aspek informasi, seberapa jauh warga mempersepsi tentang partisipasi. Yang kedua, seberapa jauh warga itu punya imajinasi tentang partisipasi gitu di wilayahnya masing-masing gitu. Dan karena itu juga akan membantu demokrasi membantu warga untuk bisa menyatakan ini loh yang saya kehendaki atau inilah yang saya inginkan gitu. Jadi bukan hanya demonstrasi karena itu tidak terlembaga, itu sifatnya tadi kata Alvin itu outburst ya, outburst dan biasanya dampaknya juga kecil. Yang lebih sistematik adalah memang kalau terjadi perubahan itu setiap 5 tahun pergantian administrasi atau pemerintahan, biasanya satu pemerintahan punya resep atau punya jurus yang berbeda-beda untuk membuat perbaikan atau perubahan. Kita tahu misalnya waktu FDR di Amerika menang pemilu dan suasana negaranya lagi sangat suram ya karena depresi ekonomi, tapi dengan FDR ternyata masalah-masalah itu bisa diares, bisa dihadapi, dan kemudian dicarikan solusi. Dipahami bahwa sebenarnya everything is political gitu. Bahkan kata Karel Hanisch, personal is political. Nah, itu yang banyak belum kita sebagai masyarakat menyadari bahwa sebenarnya suka nggak suka dengan politik, semua yang kita lakukan adalah politikal. Dan kalau terkait dengan faktor yang perlu diperhatikan, kalau menurut saya sekarang yang paling penting adalah mengenai demokrasi digital. Karena sekarang, khususnya kemarin setelah terbukti ketika pemilihan Trump, itu kan demokrasi digital itu berperan sangat besar. Bagaimana dia juga mengakui bahwa itu semua direkayasa gitu, membentuk algoritma agar, tadi kan Mas Alvin menyampaikan bahwa yang banyak mempengaruhi adalah friends and family. Tapi sekarang algoritma kita sendiri yang sangat mempengaruhi apa yang akan kita pilih ke depannya. Karena ini sudah banyak terbukti ya. Kayak misalnya kita udah menyukai satu algoritma saja, itu akan muncul berkali-kali dan akhirnya secara psikologis kita jadi merasa, oh memang itu hal yang benar gitu. Adalah syarat-syarat apakah Ya. Ya kan, baik syarat pengetahuan maupun syarat dari warga maupun syarat-syarat kebijakan publik yang bisa memungkinkan berkembangnya atau bertumbuhnya partisipasi warga secara efektif. Politik ya kepada masyarakat. Tapi tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Alvin bahwa sekarang politik itu sudah tereduksi menjadi pemilu atau elektoral saja. Nah, elektoralnya ini terdiri dari pra pemilu, saat pemilu, dan pasca pemilu. Jadi sudah menjadi sesempit itu sehingga fungsi dan peran dari partai politik yang seharusnya bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tereduksi menjadi bagaimana memenangkan elektoral dari pra, saat, dan juga paskanya. Nah, itu juga salah satu yang menjadi catatan buat kondisi politik kita saat ini. Saya kira demokrasi kita akan matang ya kalau menurut saya ya, jika warga bersedia memilih calon yang berbeda dari dia, baik secara agama maupun gender.
Artinya warga itu memang memilih atas dasar citizenship ketimbang ikatan-ikatan yang sifatnya primordial.